kenapa, Nak? Coba, Nak, coba, Nak. Iya. Kamu kenapa nangis? Kangen. Ini ya, Bu. Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, timekeeper, dan ajudan akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Ibu Dewi? Nama saya Ibu Dewi, usia 43 tahun, saya pedagang keliling agar. Ibu merasa bingung saya datang sini? Ini ibu jualan apa? Jualan agar. Agar. Iya, Agarnya diapain, Bu? agarnya ditaruh di cetakan kayak ada cetakan boneka. Iya. Kali gitu. Sekali jalan ibu bawa berapa cetakan? Paling banyak 70. 70 cetakan. Sekarang udah laku berapa? Hanya berapa biji aja sih, Pak? Satu cetakannya berapa? Ibu jual 1.000 rupiah saja. Oh. Ini ibu berdagang dari jam berapa sampai jam berapa? Dari setengah 8 sampai kalau cepat habisnya sampai sore, karena kalau nggak habis sampai malam jam 8. Sampai malam jam 8. Berarti hanya dapat 70.000 kalau misalnya habis semua. Iya, kalau habis semua. Ya. Hari ini kan harinya bulan suci Ramadan, Ibu. Orang semua rata-rata berpuasa. Sedangkan Ibu menjajakan makanan yang sesuatu yang dimakan. Pasti kan omsetnya semakin sedikit. Ini gimana, Ibu? Ya makanya saya sambil jualan sepatu ini titipan orang, Pak. Sepatu. Iya, Coba lihat sepatunya kayak gimana. Oh, ini untuk sepatu anak-anak kecil ya, Bu? Iya.
orang ini. Jadi Iya, saya Sar. karena kan kalau lagi bulan puasa ini kan kurangnya banyak ya. Jadi saya nggak berani nawarin juga. Paling lebih ke sepatu gitu Pak. Sepatu ya. Ya disimpan baik-baik. Ya. Untuk satu sepatu dijual berapa? Ada yang 30, ada yang 40 Pak. Jadi kalau misalnya itu sepatu laku terjual 40.000, ibu dapat berapa? Dapat 5.000 saja. Kok ibu mau? ya bagi saya itu udah banyak Pak. Keuntungan ibu sangat-sangatlah sedikit. Saya lihat di sini. Saya pun di sini cukup prihatin sekali. Ibu mencari uang sampai sedemikian rupa. Memang suami ibu tuh kemana? Saya sebenarnya nggak mau cerita masalah ini ya Pak. Kalau suami saya udah meninggal Meninggal kenapa bu? karena sakit Sakit apa? ginjal Pak. Udah lama sakitnya? Udah dari dia usia umur 3 minggu sih sebelumnya. Emang ada riwayat dia pernah sakit gitu, mudanya juga ya sampai Ya. ajalnya pas dia umur 3 minggu ini. Jadi ibu udah ditinggal suami dari 3 tahun yang lalu, betul? Dari umur ini 3 minggu, Umur dari 3 minggu sekarang dia umur berapa? karena udah umur 11 tahun. 11 tahun. Masya Allah. Kakaknya waktu itu masih setahun lebih, jadi saya masih pada kecil-kecil. Itu yang memberatkan saya. Kamu kenapa nak? Kok nangis? Kangen papa ya. Karena dia nggak pernah lihat ayahnya gitu Pak. Nggak pernah lihat ayahnya? Nggak tahu kan dia umur 3 minggu. Sebentar bu ya. Kamu kenapa nak? Coba Sini, nak, turun. nak. Iya. Kamu kenapa nangis? Kangen. Kangen. Kau pernah ketemu ayah nggak? Pernah ngeliat nggak? Nama kamu siapa? Mahesa. 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 Nama kamu bagus sekali sesuai dengan orangnya. Kalau di depan kamu tuh ada ayah. Ayah melihat kamu bantu ibu, banting tulang, cari uang. Apa yang mau kamu katakan sama ayahnya? Kenapa pergi? Apa harapan kamu buat ayah nanti? Maunya? Biar masuk surga aja. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa lagi? Udah. Udah ya. Kamu anak laki-laki tidak boleh cengeng. Harus tegar ya. Tegar. Lalu sekolahnya kamu harus serius. Kalau bisa jadi juara kelas. Nanti kamu bisa kuliah, kamu bisa kerja di sebuah perusahaan besar. Tapi harus dari sekarang kamu harus bikin. Ya? Udah, jangan nangis lagi. Iya, sama-sama ibu. Mari sini. Ibu pernah ya tinggal di bawah kolong jembatan tol itu pernah? Pernah Pak. Pernah? Itu sampai berapa lama bu? Ya hanya beberapa bulan ya Pak ya. Iya. Ya, setengah tahunan gitu. Karena saya kan harus ngumpulin uang untuk ngontrak. Iya. Terus saya nggak tahu kan anak kecil-kecil waktu itu, jadi saya bingung saya harus kerja apa. Pertama saya ngamen-ngamen dulu di jalan sambil mulung. Iya. Baru saya udah kumpul untuk kontrakan. Saya tinggal di kontrakan. Sewaktu ibu tinggal di bawah kolong jembatan ya, itu suka dukanya apa? Kan di sana itu tidak ada air, pasti nyamuknya juga banyak bu. Mau masak susah, mau buang air besar itu pun juga susah. Suka dukanya apa lagi? Saya nggak bisa tidur pulas itu aja untuk takutnya anak-anak saya ini harta saya yang paling berharga. Iya. Takut ada apa hilang atau gimana Iya. itu. Tapi ibu akui sekarang sudah ada kemajuan hidup apa belum dari yang dulu? Ya saya selalu mensyukuri yang ada ya. Insya Allah ya lebih mendingan alhamdulillah. Walaupun sedikit namun berkah ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Ibu sudah punya kontrakan sekarang? Saya numpang di tempat nenek. Oh numpang tempat nenek. Sekarang udah numpang tempat nenek. Oke, coba diceritakan ke saya bagaimana ceritanya dari kolong jembatan sekarang numpang di tempat nenek. Saya ngontrak sempat pindah-pindah di Kalideres, di Kembangan. Tiba-tiba ibu saya mungkin dengar dari tetangga atau apa, saya langsung dibawa ke situ. Udah kamu nggak usah ngontrak lagi. Kebenaran saya sakit waktu itu, anak saya sakit semuanya. Jadi saya nggak bisa aktivitas. Saya bingung untuk bulan kedepannya gimana ini bayar. Kebenaran ibu saya datang nolongin saya sudah tinggal di tempat nenek. Karena ibu saya pun tinggal di tempat nenek Pak.
Itu tandanya Allah tidak tidur ya Bu. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Di saat ibu susah rupanya ibu kandung ibu menawarkan tinggal bersamanya. Iya. Supaya ibu tidak terlunta-lunta di jalan. Iya, iya. Itulah naluri seorang ibu ya. Orang tua ibu sangat sayang sama ibu pun juga sayang sama Amat sangat sayang. sama anak-anaknya. Ya, Pak. kurang lebih saya sudah paham Ibu apa yang terjadi dalam kehidupan Ibu Dewi. Insya Allah, Allah ini sedang melihat kita lalu memberikan Ibu jalan. Tapi tolong jika sudah diberikan jalan, dimanfaatkan Ibu. Iya, Pak. Ajudan! Lihat saya Ibu Dewi. Saya ucapkan selamat untuk Ibu Dewi. Berhak mendapatkan rezeki dari Allah SWT sebesar 12 juta rupiah untuk Ibu Dewi habiskan. Saya sering sekali bilang kepada orang-orang yang saya temui, Bu, kebahagiaan itu sering sekali datang ketika kesedihan dan kekecewaan itu sudah dilalui. Dan saya rasa Ibu salah satu orang yang sudah melewati kesedihan dan kekecewaan itu. Maka dari itu Ibu harus manfaatkan uang ini sebesar 12 juta rupiah untuk Ibu belanjakan, untuk Ibu buka usaha. Ibu bisa ambil sepatu yang lebih banyak lagi. Lalu Ibu bisa beli emas, emasnya bisa dijual untuk Ibu mengontrak sendiri, Bu. Senyaman-nyamannya kita tinggal tuh lebih nyaman jika kita tinggal bersama anak saja. Ya, Iya. apakah Ibu setuju dengan omongan saya? Iya, Pak. Setuju ya? Alhamdulillah. Dengarkan saya baik-baik, Ibu mempunyai tugas. Ibu harus menghabiskan uang senilai sebesar 12 juta rupiah dalam waktu hanya 33 menit. Ingat loh Bu, 33 menit. Ini waktu yang sangat sebentar sekali. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Jangan biarkan uang ini kembali ke saku saya. Ibu Dewi, nanti sama di pasar, Ibu akan ditemani oleh timekeeper saya, Angel. Dia yang tahu yang terbaik buat Ibu Dewi dan akan ditemani oleh satu anggota Brimob, Bapak Ari. Pastinya Ibu akan aman selama berbelanja. Di pasar belilah minimal 5 jenis barang yang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Ibu sudah siap? Siap, Pak. Baik. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ibu selamat belanja. Ayo Bu, sini Bu.